Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Bina Kusuma yang berbahagia, kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mengisi tugas di aplikasi iSchool bagi guru, dan juga tentunya nanti bagaimana mengisi RPP-nya juga ya di aplikasi iSchool. Bapak dan Ibu, untuk bisa masuk ke aplikasi iSchool ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan pencarian di Google ya, iSchool SMK Bina Kusuma. Nah, kemudian kita pilih iSchool SMK Bina Kusuma. Yang bawah ini yang iSchool SMK Bina Kusuma. Kalau yang di atas ini untuk siswa. Ya. Bapak dan Ibu bisa langsung klik seperti ini. Ya, atau langsung ditulis URL-nya di sini Bapak dan Ibu. Ya, https://iSchool .smkbinkus.sch.id. Ini. Kemudian cara yang ketiga juga kita bisa masuk ke website SMK Bina Kusuma, ya, SMK Bina Kusuma. Nah, ini. Nah, kita bisa masuk ke website SMK Bina Kusuma. Kemudian di sini ada aplikasi iSchool. Kita klik saja, bisa langsung menuju ke aplikasi iSchool. Nah, di dalam aplikasi iSchool sendiri Bapak dan Ibu itu ada beberapa fitur ya. Ini aplikasinya untuk siswa dan guru, ini semuanya di tampilan awal seperti ini. Ada saya siswa, saya guru, dan ini ada menu atau tombol simulasi ujian. Nah, untuk kita sebagai guru, kita memilih menu atau tombol saya guru. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, setelah muncul tampilan login seperti ini, kita langsung masukkan username dan passwordnya. Misalnya ini username-nya, nama saya di sini. Ya, untuk akun saya ini username-nya, email saya. Kemudian passwordnya. Akun ini diperoleh dari admin iSchool ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di bawahnya di sini ada saya bukan robot, ini diklik ya, ini wajib diklik. Nanti kalau misalnya ada verifikasi gambar dan sebagainya itu tinggal dipilih gambarnya disesuaikan. Nah, kemudian setelah diklik saya bukan robot ini, klik masuk Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama dari atas dulu Bapak dan Ibu, ini ada indikator gambar lonceng. Ini adalah siswa yang mengirimkan jawaban tugas kepada kita. Jadi kalau misalnya ada jawaban nanti di sini muncul. Kemudian yang ini ada komentar ya, ketika kita membuat komentar di tugas itu di sini akan muncul komentar, atau siswa mengirim komentar di tugas ini juga muncul di sini. Kemudian yang ini adalah selfie laporan mengajar. Jadi ketika kita membuat RPP nanti akan muncul di sini notifikasi untuk melakukan selfie mengajar ya, tergantung pada jam yang kita miliki nanti ya. Dan ini notifikasi ini hanya berlaku untuk hari pada saat jam mengajar itu. Misalnya kita mengajar di hari Sabtu ya, kemudian ini foto ini atau notifikasi foto ini akan muncul tepat di hari Sabtu. Setelah lewat dari hari Sabtu atau sebelum dari hari Sabtu itu tidak akan muncul Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian ini menu profil. Di sini kita bisa masuk ke menu profil. Ini kita bisa ganti passwordnya di sini Bapak dan Ibu. Ya, ini password lamanya apa, password barunya apa, dan password baru diulangi lagi di sini. Kemudian ini foto. Untuk foto kita bisa klik seperti ini ya untuk mengganti foto. Ini kita pilih ya, kemudian kita simpan untuk mengganti foto profil kita. Lanjut ke menu dashboard Bapak dan Ibu ya. Di menu dashboard ini ada yang pertama muncul adalah kalender pendidikan ya, kalender pendidikan yang pertama kali muncul. Kemudian Bapak dan Ibu, selain dari
kalender pendidikan, di bawah itu ada jadwal pelajaran. Ya, jadi ada jadwal pelajarannya di sini. Jadi bisa lihat untuk kelas 10 misalnya ini 10A, 10B, ini di scroll aja ke bawah. Kelas 11 diklik tabnya yang kelas 11 muncul. Ya, di scroll juga ke bawah ini, dan kelas 12 juga sama. Yang sebelah kanan itu adalah informasi sistem atau server yang kita pakai di sini. Ini indikatornya menandakan bahwa server sedang berjalan dan situasinya normal. Kemudian selanjutnya ke menu pembelajaran Bapak dan Ibu. Ini yang paling penting. Kita saat ini akan mencoba untuk membuat sebuah RPP. Kita akan mencoba membuat sebuah RPP Bapak dan Ibu ya. Saya di sini akan membuat RPP dengan judul misalnya tes gitu ya, dengan judul tes RPP gitu ya, atau tes tugas gitu ya. Kemudian kita harus perhatikan bahwa ini kita mengirim untuk kelas berapa ya, untuk kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, ini jenjang. Misalnya ini kelas 10 ya, kita klik kelas 10 Bapak dan Ibu. Kemudian di sini kita tambahkan ya, kita tambah, klik tombol tambah ya. Saya ulangi lagi. Ya, ini klik tombol tambah di sini di perencanaan itu. Kemudian pilih mata pelajarannya. Misalnya mata pelajarannya adalah misalnya sistem komputer misalnya. Mata pelajarannya sistem komputer misalnya. Sini ya, judulnya tes misalnya gitu ya. Tes tugas misalnya gitu ya. Pertemuan ke berapa sekarang ya? Misalnya kalau untuk mata pelajaran ini pertemuan yang pertama ya. Jadi pertemuan itu Bapak dan Ibu dihitung boleh per KD, boleh per judul ini, boleh juga per real pertemuan. Misalnya untuk pertemuannya itu ada 1 sampai nanti akhir semester itu pertemuan 20 misalnya gitu. Boleh. Atau per materi ke 1 pertemuan 1. Nanti ganti materi pertemuannya ulangi lagi 1 lagi, nggak apa-apa. Nah, ini yang paling penting, alokasi waktu Bapak dan Ibu. Alokasi waktu ini itu diisi dengan alokasi waktu sesuai dengan standar jam untuk SMK. Nah, untuk SMK itu 45 menit per jamnya. Walaupun misalnya di jadwal darurat saat ini Bapak dan Ibu misalnya di jamnya itu 30 menit, tetapi untuk pengisian ini adalah disesuaikan dengan waktu untuk SMK, yaitu 45 menit per jam pelajaran. Sehingga ketika Bapak dan Ibu mengisi misalnya 1 jam berarti 45 menit, 2 jam berarti 95 menit, 3 jam 135 menit, ya 4 jam ya berarti 90 kali 2 berarti 180 menit ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya contohkan misalnya ini pertemuan ke-1, alokasi waktunya misalnya 1 jam, misalnya 45 menit ya. Tanggal RPP-nya itu misalnya hari ini misalnya gitu ya. Kemudian nah, untuk tanggal RPP Bapak dan Ibu ini tidak boleh mundur. Jadi kalau kita mau membuat RPP itu tidak bisa ke hari kemarin. Jadi misalnya kita mau buat RPP untuk hari kemarin itu nggak bisa ya. Jadi kita mau buat RPP itu untuk hari ini dan seterusnya ke depan. Misalnya untuk hari ini, untuk hari besok, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak boleh mundur dari tanggal hari ini gitu ya. Nah, misalnya ini kita buat untuk hari ini ya. Ini statusnya kalau misalnya ragu-ragu itu bisa disimpan dulu sebagai draft. Tapi kalau misalnya kita sudah fix itu bisa langsung dipublish statusnya ini. Sehingga nih perbedaannya kalau draft itu dia tidak muncul nanti di tugas siswa, tapi kalau dipublish ini di siswa akan muncul gitu ya. Nah, ini kita misalnya sudah pasti nih kita publish tujuan pembelajaran. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan cara menyusun RPP yang baik ya. Dimana cara menyusun RPP yang baik untuk melakukan penyusunan tujuan pembelajaran itu perlu disusun berdasarkan aturan-aturan, yaitu RPP tujuan pembelajarannya itu harus
menampilkan kualitasnya gitu ya, harus menampilkan kualitasnya. Nah, itu harus ABCD kalau kata dosen-dosen itu harus ABCD ya. Audiensnya itu siapa ya, audiensnya itu berarti kan siswa peserta didik gitu ya. Kemudian behaviornya, lingkungannya itu seperti apa ya, suasananya gitu ya. Jadi suasananya itu seperti apa yang akan kita ciptakan, apakah praktik, apakah nanti itu kerja kelompok ya, diskusi, presentasi, itu behaviornya itu harus kita set gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian condition ya, kondisinya itu juga kita harus sesuaikan ya, kondisinya itu ya, itu kita harus sesuaikan ya. Jadi behaviornya ya, kondisinya itu harus kita sesuaikan ya, kondisinya itu mau seperti apa. Kemudian degree ya, itu berarti degree itu adalah derajat atau kualitasnya ya. Saya contohkan misalnya di sini saya akan membuat RPP untuk salah satu materi ini di sistem komputer. Misalnya saya akan membuat RPP tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang pertama kali saya kasih materinya misalnya untuk di pertemuan ke-1 itu part 1 misalnya di sini ya. Ini part 1 gitu ya. Di sini misalnya sistem bilangan biner gitu. Nah, ada pengkondisian siswa ya. Pengkondisian siswa itu kita set seperti apa ya, contohnya seperti ini. Setelah gitu kan melaksanakan pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem bilangan biner dengan baik dan benar. Nah, ini kondisinya berarti dia melaksanakan pembelajaran daring ya. Behaviornya itu adalah peserta didik melaksanakan pembelajaran daring ya. Kemudian audiensnya jelas peserta didik ya. Degree-nya di sini dengan baik dan benar. Jadi dia diharapkan mampu memahami sistem bilangan ini dengan baik dan benar. Ya, nah, di sini. Nah, ini untuk melaksanakan di sini pengkondisiannya itu bisa melaksanakan pembelajaran daring, kemudian yang lebih bagus itu lebih spesifik lagi. Misalnya disediakan link peserta didik membuka link. Setelah membaca materi pada link tersebut diharapkan mampu memahami sistem bilangan biner ya, biner dengan baik dan benar misalnya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini harus sesuai dengan ABCD ya, yaitu dengan audiensnya siapa ya. Ini kita bisa lihat ini ABCD di RPP, ABCD RPP gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Audience behavior condition degree ya. Ini Bapak dan Ibu bisa mencari di sini. Ya, behavior dapat diartikan tingkah laku yang diharapkan ya atau oleh peserta didik itu ya. Itu condition yaitu mengkondisikan ya suatu keadaan dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini rumusnya ABCD Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ya. Nah, ini yang paling penting. Ini kalau kegiatan pembelajaran online itu kaku sekali karena memang kegiatannya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi untuk kegiatan pembelajaran offline itu disesuaikan dengan kondisi pembelajaran Bapak dan Ibu. Misalnya yang paling umum itu tentunya kalau dari RPP yang baik itu yang pertama itu harus memiliki yang disebut dengan kegiatan pembuka ya atau kegiatan awal ya. Kegiatan awal atau kegiatan pembuka itu
kita biasanya melakukan apersepsi, ya, melakukan apersepsi, kemudian kegiatan intinya. Nah, di situ adalah kegiatan pembelajarannya, misalnya guru menjelaskan, siswa mendengarkan, atau siswa mencari materi. Nah, itu disesuaikan dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang dipegang atau yang dipakai oleh Bapak dan Ibu dalam materi tersebut, ya. Untuk model-model pembelajaran ini banyak model-model pembelajaran di sini, ya. Itu banyak, ya. Ada, ya. Ini ada problem solving, ya. Ada model pembelajaran ada project based learning, ya. Itu ada, kalau di SMK itu project based learning, ya. Kemudian teaching factory, ya. Itu ciri khas daripada SMK gitu, ya. Jadi model pembelajarannya itu beda-beda, ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu mempelajari model-model pembelajaran. Nah, sehingga langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan model-model pembelajaran Bapak dan Ibu, ya. Oke, saya contohkan untuk pembelajaran karena ini kita situasinya daring, ya. Nah, yang pertama adalah misalnya guru mengirim tugas pada aplikasi e-school, ya. Peserta didik berdiskusi dengan teman guru, ya, teman dan guru, ya, pada aplikasi WhatsApp misalnya, ya. WhatsApp, ya, ini, ya, pada aplikasi WhatsApp misalnya. Peserta didik berdiskusi dengan teman dan guru pada aplikasi WhatsApp, kemudian peserta didik menjawab tugas pada aplikasi e-school, itu aplikasi e-school. Kemudian di sini guru, ya, menilai tugas peserta didik pada aplikasi e-school, ya. Kalau untuk pembelajaran daring itu ya seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi terkesan kaku, ya, kegiatannya seperti ini aja. Tapi ini bisa dimodifikasi lagi oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan rencana yang disiapkan gitu, ya. Ini sebenarnya saya bikin ini ya hanya mencontohkan saja, ya, tetapi kembali lagi fleksibilitasnya yaitu kita bisa sesuaikan, ya, karena ini hak guru gitu, ya, dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian untuk media, alat dan bahan ini, ya, kalau medianya itu media belajarnya apa gitu, ya, buku gitu, ya, atau apa gitu, ya, internet gitu. Alat dan bahan misalnya handphone dan lain sebagainya, ya, sumber belajarnya bukunya dari mana gitu. Misalnya medianya itu alat dan bahan HP, kemudian internet, ya. Kemudian di sini ini alat dan bahan misalnya Bapak dan Ibu, ya. Ini alat dan bahan nih, ya. Ini alat dan bahan misalnya ini seperti ini, alat dan bahan. Kemudian selain alat dan bahan itu ada lagi sumber belajar, ya. Ini alat dan bahan dan sumber belajar Bapak dan Ibu, ya. Sumber belajar. Nah, sumber belajar ini kita bisa ngambil link dari internet. Misalnya ini tadi saya tentang sistem bilangan biner, berarti di sini sistem bilangan biner. Nah, ini kita bisa ambil link di sini yang kita anggap relevan, yang bagus materinya, ya. Dan ini seperti ini misalnya. Kita pastikan di sini Bapak dan Ibu. Ini ada tombol klip ini, ya. Kita pastikan di sini URL-nya plug di sini, ya. Kemudian untuk current window-nya kita pilih new window, ya. Di sini
jangan current window ya, kita pilih new window Bapak dan Ibu. Ini kalau current window dia nanti pas diklik langsung ke linknya, tugasnya hilang. Tapi kalau di new window dia akan buka tab baru gitu ya. Nah ini kita save ya, ini linknya mau 1, 2, 3 ya, terserah Bapak dan Ibu ya. Kemudian penilaiannya, untuk penilaian itu disesuaikan dengan Permendikbud tentang standar penilaian. Jadi untuk penilaian yang saya ambil misalnya di sini adalah karena saya nanti akan memberikan tugas dan penilaiannya itu berupa misalnya membuat gambar, maka di situ saya kasih penilaiannya portofolio gitu ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu penilaiannya mau menggunakan pertanyaan, berarti ya penilaiannya tes tulis gitu ya, atau tes lisan misalnya gitu, kalau lisan gitu ya. Kalau pertanyaan berarti tes tulis gitu. Nah kemudian untuk tugas siswanya nih yang paling penting Bapak dan Ibu, tugas siswanya di sini saya contohkan misalnya pelajarilah gitu kan ya, pelajarilah materi pada link berikut ya. Kita pastikan lagi yang ini, kita copy, kita paste di sini, kita copy paste di sini Bapak dan Ibu. Kemudian misal tugasnya buatlah gitu kan, buatlah bukan konversilah bilangan biner berikut ini itu kepada atau menjadi bilangan desimal 1,00101 misalnya gini ya. Nah, menjadi bilangan desimal itu. Kerjakan di dalam buku tulis dan di foto. Kirim foto sebagai jawaban tugas ini. Nah, ini contohnya pada itu. Selain daripada kita menerapkan link di sini, kita juga bisa menampilkan gambar ya. Kita misalnya mau bikin ada gambarnya nih, ada konversi bilangan binernya nih misalnya seperti ini ya. Kita buka gambarnya, kita buka gambarnya di sini Bapak Ibu ya. Kita kasih di sini yang ini nih ya, insert image, ini slide-nya kita kirim ke sini ya, kita save. Nah seperti ini ya. Jadi kita bisa mengirim gambar seperti ini. Untuk video juga sama, jadi kita bisa ngirim video ya. Ini tentang sistem bilangan ya, videonya tentang sistem bilangan misalnya ya. Ini video tentang sistem bilangan. Nah untuk video ini ada dua cara. Ini yang paling mudah, nih kita copy linknya, kemudian kita klik yang gambar di tombol play ini ya, ini gambar ini. Nah kita tempelkan di sini ya. Ini ukurannya kita kecilin karena di HP nanti akan membesar ukurannya jadi 400 misalnya widthnya gitu. Ininya nggak usah diubah, langsung widthnya ubah 400, ini otomatis akan berubah ya. Kemudian kita save. Nah seperti ini ya gitu. Jadi ini langsung tampil di anak-anak seperti ini videonya. Nah setelah selesai Bapak dan Ibu ya, ini kita bisa klik di sini tanggal mulai mengerjakan anak gitu ya, atau peserta didik, kemudian tanggal akhir mengerjakan untuk peserta didik ya. Saya kasih misalnya ini dari tanggal 31, akhirnya tanggal 7 misalnya. Untuk penulisan format yang lain Bapak dan Ibu, ini kita bisa menyisipkan tabel ya gitu. Ini kemudian untuk kode ya, kemudian untuk superscript di sini ya. Ini bisa banyak sekali ya. Ininya contoh-contohnya di sini ya, Bapak dan Ibu bisa pakai di sini ya. Kemudian ini spesial karakter ya, di sini kita bisa pakai matematika misalnya, ini pakai seperti ini
ya. Nah, seperti ini ya. Ini silakan Bapak dan Ibu nanti disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, setelah siswa mulai mengerjakannya diisi, tanggal akhirnya diisi juga, kita ini sudah selesai Bapak dan Ibu, kita pastikan bahwa ini sudah terisi semuanya, kita simpan. Ya, kita simpan, kemudian kita lihat ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya, di menu perencanaan atau di halaman perencanaan. Ini muncul tes tugas part 1 di sini ya, untuk kelas 10 B sistem bilangan misalnya gitu ya. Untuk pelajaran tadi pelajaran sistem komputer. Nah, ini kita bisa filter per pelajaran, kita bisa cari juga di sini ya, seperti ini ya. Dan di sini untuk menunya ya, ini menu aksi ini untuk melihat RPP kita. Nah, ini seperti ini ya. Kita bisa download untuk RPP kita ini bisa download jadi Word atau jadi PDF ya Bapak dan Ibu ya. Ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita copy Bapak dan Ibu. Jadi kedepannya setelah kita membuat satu RPP ini, kita bisa copy nih RPP-nya. Nah, kita bisa copy, tinggal diedit-edit lagi nih. Mau ganti kelas, mau ganti judul ininya ya, tinggal diedit-edit lagi nih. Jangan lupa tanggal RPP-nya diubah tanggal yang baru tentunya ya. Gitu. Jadi RPP ini bisa di-copy ya. Ketika kita sudah bikin satu, ini tinggal kita copy lagi untuk kedepannya gitu ya. Tinggal ganti judul gitu ya, dan tugas-tugasnya. Jadi tidak perlu kita mulai dari awal. Ini tanggal titik mangsa, ini sangat penting. Tanggal titik mangsa ini yang nanti akan merujuk kepada gaji dan juga foto yang di atas ini. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu, di sini sudah muncul foto di sini sudah muncul fotonya nih. Ya, selfie laporan mengajar misalnya nih. Ini sudah muncul fotonya, jadi kita bisa klik ini ya ketika pada hari itu ya. Ini akan muncul pada hari itu, pada hari titik mangsa ini. Ini kan misalnya ini titik mangsanya. Kita klik ini ya. Nah, ini maka akan muncul gambar seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kalau di HP bisa gunakan kamera belakang, kamera depan, tinggal dipindahkan saja. Ya, kemudian kita tangkap gambarnya, kemudian kita simpan. Nah, ini selesai ya, berhasil ya. Kita segarkan di sini, nanti akan muncul fotonya. Ya, ini foto tadi hasil jepretan kita, dan ini akan menghilang sehingga muncul foto di sini ya. Ininya akan menghilang dan muncul foto di sini ya. Ini berarti presensi kita atau kehadiran kita di aplikasi ini sudah ada gitu ya. Dan ini dilakukan pemotretan ini pada saat Bapak dan Ibu misalnya mengajar ya, pada saat mengajar. Kalau tidak mengajar ya tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai ini ya. Ini untuk pembelajaran daring dan luring ya. Ketika pada saat jam yang sama ada daring, ada luring, berarti yang luringnya ini dipoto, yang daringnya tadi kan sudah dibikin ya. Gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat Bapak dan Ibu di progres kerja, di menu progres kerja di sini ya. Nah, ini di menu progres kerja. Nah, ini menu progres kerja Bapak dan Ibu ya. Nah, ini menu progres kerja. Jadi di menu progres kerja ini kita bisa lihat kita mengajar apa saja di sini, hari apa, atau tanggal berapa. Untuk statusnya ini ada warna yang merah, itu berarti belum dipublish ya. Nah, ini kalau belum dipublish ini warnanya merah. Kalau oranye itu belum ada siswa yang mengerjakan. Kalau hijau itu sudah ada siswa yang mengerjakan. Kalau biru itu berarti sudah dipoto oleh kita, sudah ada bukti fotonya. Bisa kita klik ya. Nah, ini bisa kita klik, tampilkan RPP-nya ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya, di menu progres kerja ini ya. Menu progres kerja juga kita bisa cek ini untuk perhitungan gaji kita ya. Jadi kita tinggal double klik di sini di salah satu minggu ini ya. Kita double klik. Nah, ini kita kelihatan nih ya, gajinya berapa. Misalnya ini bulan ini segini 17,5 jam misalnya ya, gajinya segini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini minggu ini misalnya, ini minggu ini nih. Nah, minggu ini berarti kan segini, bulan ini segini, semester ini segini ya, bulan ini jadinya segini nih ya. Gitu.
Jadi ini untuk mengecek apakah kita sudah masuk ke menu gaji atau belum gitu Bapak dan Ibu. Kemudian kita tadi lanjut ke menu nanti bank soal. Untuk bank soal ini nanti kita mengisi soal untuk ujian ya, bank soal ini. Kemudian menu nilai ini untuk nilai pelajaran kita gitu ya. Ini misalnya nah di sini ini kita lihat ini nilai pelajaran kita ya. Jadi pelajaran kita kelas 10A nih misalnya nilainya apa, kelas 10B nilainya apa gitu ya. Nah ini kemudian menu ini yang lainnya ini menu situasional ya. Kalau misalnya nanti di menu ini lagi dipakai dia akan muncul misalnya. Ini untuk hasil isian untuk AKB misalnya ini ya. Nah, ini informasi menu informasi saja ini. Kemudian kurikulum ini yang paling penting Bapak dan Ibu, ini kurikulum ini menu ini dia dipakai untuk persiapan kita mengajar ya gitu. Jadi tadi sebenarnya saya mengajar itu berdasarkan kepada kurikulum ya. Tadi misalnya nomor 1 itu atau pertemuan ke-1 tadi saya mengajar mata pelajaran sistem komputer itu sistem bilangan biner. Ya, ini dari sini misalnya ini KIKD-nya untuk KIKD ini bisa dilihat di struktur Bapak dan Ibu. Jadi struktur kurikulum kita, mata pelajaran kita masuknya ke KIKD mana? Ke A atau ke B atau ke C. Ya, misalnya untuk PAI ini ke A ya. Untuk muatan kewilayahannya ke B misalnya di sini, dan untuk kejuruannya ke C. Misalnya saya ambil dari kejuruannya ke C ya, karena kita adanya di kelompok C ya, kejuruan itu. Ini bisa kita lihat, kita cari misalnya tadi pelajaran sistem komputer ya, pelajaran sistem komputer di sini. Nah ini mengkonversi memahami sistem bilangan 3.1 ini digunakan untuk pembelajaran teori. Kalau 4.1 ini untuk prakteknya. Mau disatuin dua-duanya satu pertemuan boleh ya. Tapi ini semuanya Bapak dan Ibu ini kan ada 10 ya, ada 10 kompetensi dasar untuk 1 tahun. Berarti 1 semester ya sampai 5 ini ya. Nah, nanti dibagi lagi nih ya. Berarti 5 ini dibagi 6 bulan atau 5 bulan lah gitu ya. Nah, berarti per minggunya kita bisa misalnya ini 2 minggu nih untuk 3.1, nanti ini 2 minggu untuk 3.2 gitu. Jadi materinya kita sesuaikan. Jadi ini pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Di judulnya tinggal kasih aja. Saya pertemuan 1 biner, pertemuan 2 misalnya heksadesimal gitu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ingin tahu kita mata pelajarannya ada di mana ya, di struktur kurikulum ya. Kita bisa lihat mata pelajaran kita ada di kelompok mana. Ya, ada di kelompok A, ada di kelompok B, atau ada di kelompok C. Ini mapel kita ini ya. Nah, kalau misalnya mapel kita ada di kelompok A, berarti kita pilih yang muatan nasional. Kelompok B berarti muatan kewilayahan. Kelompok C berarti kejuruan gitu ya. Ini tinggal dilihat di struktur kurikulumnya gitu. Ini lumayan lama ya. Kita lewat saja ya, itu nanti bisa Bapak dan Ibu membuka sendiri ya. Nah, jadi tadi sudah ke menu progres kerja, bisa juga kita melihat progres siswa Bapak dan Ibu ya. Bisa melihat progres siswa. Ini kita bisa filter misalnya kelas 10 semua mapel nih semua mapel nih misalnya. Kita bisa urutkan di sini, diklik ini ya. Ini kelas 10 semua mapel. Nah, ini kelihatan yang belum mengerjakan berarti di sini belum ada nih datanya. Yang ini yang merah-merah ini berarti dia mengerjakannya baru sedikit. Dan yang biru ini yang udah 100%. Ya, ini contoh ini progres siswa. Ini untuk melihat gitu ya, mapel kita nih misalnya. Ya, ini siapa aja yang belum mengerjakan misalnya gitu ya. Nah, ini mapel saya misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Ini berarti belum ada yang mengerjakan nih. Oh, ini udah ada yang mengerjakan. Nah, itu cuman progresnya masih sedikit ya. Nah, ini ya gitu. Nah, begitulah Bapak dan Ibu untuk progres siswa, kalender pendidikan, progres kerja ya. Nah, ini menu yang lain tidak akan muncul nih kecuali saya karena admin ini
menu pengawasan ada ya. Jadi menu Bapak dan Ibu hanya sampai di sini. Dan untuk wali kelas itu ada menu wali kelas ya. Nah, ya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi saya sudah mengirimkan tugas misalnya ya. Tadi saya sudah mengirimkan tugas ke aplikasi ini dan siswa sekarang akan login ya. Ini siswa akan login. Nih, siswa akan login. Nah, ini misalnya Ki 0 dan 6. Nah, ini siswa akan login. Jadi ketika ini siswanya belum pernah masuk kayaknya. Begitu dia masuk, ini ada menu di sini isian kesiapan adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini untuk mengisi data untuk AKB, misalnya punya penyakit atau apa gitu. Misalnya tidak punya penyakit, tidak ada riwayat penyakit, pernah kontak pernah misalnya ini ya. Alat transportasi jalan kaki misalnya. Kemudian pernah perjalanan 2 minggu terakhir dari mana? Misalnya dari Jakarta misalnya gitu ya. Nah, ini ya, terutama dari zona-zona merah. Itu simpan, nah, tutup ya. Ini di siswa ya. Nah, di sini ada yang berkedip nih. Yang berkedip ini Ini yang berkedip ini menandakan bahwa hari ini deadline. Jadi terakhir hari ini harus dikerjakan mapel ini ya. Itu yang berkedip ini, dan yang ini yang masih bisa dikerjakan tidak hanya hari ini saja gitu ya. Nah, ini misalnya tadi saya kirim tes tugas ya part 1 muncul di sini Bapak dan Ibu ya. Ini muncul di sini ya. Nah, ini tadi yang saya kirim, yaitu tabel, link, gambar ya. Di sini gambar nih, sini link, kemudian ini video. Jadi si anak nanti bisa style video langsung di sini ya. Nah, begitulah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti bagaimana kalau menjawabnya ya, menjawab tugas si anak ini. Misalnya si anaknya dia menjawab tapi salah misalnya. Oke, tes gitu ya. Ya. Nah, ini kemudian simpan. Nah, ini di kita ini akan muncul Bapak dan Ibu ya, ketika kita masuk ke menu. Nah, ini akan muncul ya, ketika kita masuk ke menu dashboard atau apa, ketika kita nge-load page ini akan muncul ya. Di sini muncul misalnya tugas dari Felix nih. Kita klik nih ya, kita klik. Nah, ini jawabannya ini tes. Nah, kalau dirasa ini tugas belum memenuhi syarat, maka kita bisa set revisi di sini. Kalau sudah beres ya, kita set selesai. Ya, ini jangan lupa harus di set Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak di set ini kasihan, nanti di anaknya statusnya masih belum dinilai. Ya, kita set revisi misalnya. Ya, kita set revisi, jangan dulu isi nilainya karena harus direvisi ya. Kalau misalnya kita set selesai ya berarti nilainya diisi ya. Ini nilainya. Ya, ini misalnya saya kasih revisi ya. Saya kasih revisi ya. Kemudian kasih komentar misalnya perbaiki lagi gitu ya. Nah, ini kirim komentar. Nah, ini ketika direvisi muncul komentar, nanti di anak itu akan muncul di sini di chat ini ya, di komentar ini akan muncul ya si anak ini. Kita klik. Nah, di sini ini kelihatan. Oh, perbaiki lagi katanya gitu. Berarti diperbaiki lagi nih. Ya, perbaiki lagi misalnya. Oke gitu ya. Simpan oleh si anak ya. Kemudian kita di sini bisa melihat lagi ya. Muncul lagi nih. Ya, muncul lagi si tesnya karena dia udah ngirim ulang gitu ya. Muncul lagi, kita klik lagi ya. Kemudian kita selesaikan. Ini statusnya kembali dikerjakan lagi ya. Ini kita selesaikan, kita kasih nilai misalnya 80 misalnya gitu. Selesai ya, atau bisa juga menggunakan menu yang ini, periksa tugas ya. Jadi kita bisa 2 menu ini untuk memeriksa tugas. Itu bisa menu yang ini, bisa menu yang diklik langsung dari sini ya. Itulah Bapak dan Ibu cara mengirim tugas di Sibesat atau di Eskul BK ya, Eskul Binkus. Kalau ada
gangguan atau apa, itu bisa kita cek ya di sini ya, di dashboard ini kelihatan sistemnya jalan atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu rutin mengganti password ya, karena takutnya nanti kalau ada soalnya bisa dilihat oleh peserta didik gitu. Itu saja mungkin yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.